Salam adik-adik JKI Blessing Family, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Sebentar lagi kita akan berbeda, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari berdiri, tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bisa beribadah, kami percaya Tuhan kami berkati kami, berikan mata pikiran kami, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, alangkah baiknya kita memuji Tuhan dulu. Lagunya Mari Kita Berkarya. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Saat ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami masih boleh beribadah melalui ibadah JC, kiranya Tuhan memberkati kami. Setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik dan kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kita akan membacakannya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, sekarang kita tanya dulu, apa penyakit kusta? Ada yang tahu enggak?
penyakit kusta itu adalah suatu penyakit kulit, ya, dia akan menyerang saraf, juga persendian. Bentuknya itu awalnya seperti penyakit panu, ada seperti bercak putihnya, tapi kemudian orang penderita kusta ini dia tidak akan bisa merasakan apapun, tidak akan lagi merasa gatal dan apa. Tiba-tiba pokoknya itu akan melebar, meluas, dan ketika sudah parah bisa menyebabkan yang namanya putus ruas-ruas jari, baik tangan maupun jari kaki. Nah, penyakit ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena bisa menular, ya, karena bisa menular. Maka pada waktu itu setiap orang yang mengalami sakit kusta, dia harus diberi ciri khusus. Supaya apa? Supaya ketika orang lain melihat orang dengan ciri khusus ini, mereka akan bisa segera lari, bisa pergi, menjauhi. Supaya apa? Ya supaya tidak tertular. Kemudian ya, pada zaman itu juga setiap orang yang menderita penyakit kusta itu dianggap najis. Najis itu apa? Kotor, jorok, dan tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ya. Makanya orang yang sakit kusta, mereka akan diberi satu pakaian yang compang-camping. Kemudian rambutnya akan terurai ke depan. Kemudian ketika dia berjalan, dia harus sambil berteriak, najis, 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 seperti itu. Mereka juga akan membawa tongkat yang ada loncengnya. Jadi ketika tongkat itu diangkat akan bunyi. Tongkat itu diangkat akan bunyi. Orang-orang yang mendengar bunyi lonceng dan mendengar teriakan najis, mereka akan segera pergi, menjauhi orang yang sakit kusta itu. Supaya apa? Ya supaya mereka tidak menjadi najis dan tidak tertular. Dan pada waktu itu juga boleh-boleh saja, sah saja, tidak melanggar hukum kalau orang-orang yang merasa terancam ini kemudian mengambil batu dan melemparkan kepada orang yang sakit kusta itu. Tujuannya apa? Ya supaya orang kusta itu tidak semakin mendekat. Kalau dilempar batu kan otomatis dia akan segera pergi. Tapi dari cerita ini kita melihat satu orang yang menderita penyakit kusta, tapi dia luar biasa. Dia akhirnya bisa memiliki atau menerima kesembuhan, mengalami mukjizat dari Tuhan. Nah, kita akan belajar dari orang ini gitu ya, 4 teladan yang bisa kita contoh supaya kita juga bisa mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, teladan pertama yang bisa kita teladani adalah orang yang menderita penyakit kusta ini memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi ketika dia waktu itu sedang berjalan, mungkin dia melihat, kok ada rame-rame apa itu? Nah, pasti itu ada Yesus tuh. Karena biasanya seperti itu, kalau ada Yesus pasti orang-orang akan mengikuti gitu ya. Ada yang minta disembuhkan, minta mau mendengarkan firman dan sebagainya. Dia sering mendengar cerita itu. Yesus itu orang Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat, yang buta disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berbicara kembali, seperti itu. Dia terus mendengar informasi itu, dia dengar, akhirnya dia memiliki suatu iman, dia memiliki suatu keyakinan, dia memiliki suatu pengharapan bahwa Yesus ini jugalah yang akan bisa menyembuhkan sakit kustanya. Nah, kemudian dia bertekad untuk mendekat kepada Yesus. Nah, tentunya nggak mudah ya ketika orang kusta ini mau mendekat kepada Yesus, kan pasti ketika dia sedang berjalan tongkatnya itu pasti akan bunyi, kerincing gitu ya, loncengnya akan berbunyi, dan pasti orang-orang yang merasa terancam pasti akan segera mengambil batu untuk melempar orang itu. Itu nggak mudah ya untuk seorang yang penyakit kusta ini untuk datang mendekat kepada Yesus, tapi dia lakukan hal itu, ya, dia lakukan. Berarti apa yang harus kita teladani? Dia itu tidak mau menyerah. Dia terus berjuang walaupun banyak rintangan, mungkin tetap ada yang melempar itu ya, kemudian kena kepalanya. Ada yang melempar lagi kena perutnya, ada yang melempar lagi kena dahinya sini, kena pipinya. Sakit itu pasti. Tapi dia berusaha terus, gak mau menyerah sampai akhirnya dia bisa berhasil mendekat kepada Yesus. Dia juga tahan uji. Kalau dia nggak tahan uji, ya sudahlah, daripada aku dilempar
dilempari batu semakin sakit, begitu kena satu pasti langsung lari, tidak mau lagi berjuang. Tetapi karena dia mempunyai semangat yang kuat, antusias yang kuat, dia memiliki iman dan pengharapan, dia buktikan itu. Imannya bertindak, dia tindakannya adalah dengan tidak mau menyerah, dan dia juga tahan uji. Dan ketika dia tahan uji dan terus berjuang, tetap semangat, akhirnya dia bisa mendekat kepada Yesus. Nah, lalu apa yang dilakukan orang ini kepada Yesus? Apa yang dikatakan? Di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di sini ada kata Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si orang kusta ini, yang menderita sakit kusta ini, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang penuh kasih, gitu ya. Makanya dikatakan Tuhan, jika Tuhan mau. Dia nggak memaksa Tuhan, ayo sembuhkan aku Tuhan, nggak seperti itu ya. Tapi dia mengatakan dengan baik, Tuhan, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat menyembuhkan. Jadi dia nggak memaksakan kehendak, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak. Ya, seringkali tanpa sadar kita memaksa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kita mau. Tuhan, nanti kalau aku diberkati, nilai aku bagus, aku mau melayani. Tuhan, nanti kalau penyakitku sembuh, aku mau rajin berdoa. Tuhan, nanti kalau aku diberkati ini, aku mau rajin membaca Alkitab. Seringkali kita memaksa seperti itu. Kita memberikan syarat kepada Tuhan untuk meminta segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi orang yang menderita sakit kusta itu tidak demikian. Dia hanya berkata bahwa jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang yang sakit kusta ini mendapat belas kasih Tuhan. Maka Tuhan menjamah orang yang sakit kusta ini, dan orang kusta ini pun menjadi sembuh. Sungguh anugerah Tuhan, ya kan? Bagaimana? Wong dia sudah kusta, orang lain aja menghindar, tetapi Tuhan menjamah dia, memegang dia. Menjamah tahu kan? Memegang, dijamah, dipegang, kemudian orang ini menjadi ya. Jadi iman yang dimiliki oleh penderita kusta ini sangat luar biasa. Iman yang bisa mengerjakan mukjizat, iman yang bisa membuahkan mukjizat di dalam kehidupannya. Tapi ingat, yang namanya iman harus disertai dengan perbuatan. Makanya ya tadi, orang yang kusta ini akan berusaha datang kepada Tuhan. Walaupun dia harus dilempar batu, walaupun harus dengan penuh perjuangan, harus dengan tidak menyerah, harus tahan ujian, diteriakin, dihina dan sebagainya, tapi dia tetap memperjuangkan imannya. Ya, dan iman yang dimiliki oleh si penderita sakit kusta itu bisa tumbuh di dalam hatinya karena dia mendengarkan. Setiap hari mendengarkan informasi betapa dahsyatnya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Ya adik-adikku semua. Jadi kita teladani si penderita kusta ini. Yang pertama, milikilah iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita yakin dan percaya kok, setiap hal yang kita alami itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna, sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Kalau misalkan kalian ketemu dengan guru yang menyebalkan, misalkan, bukan gurunya yang salah, tetapi bagaimana kalian meresponi? Oh, berarti aku harus lebih baik lagi supaya bisa menghadapi ibu guru ini, seperti itu. Misal ketemu adik yang pemarah, bukan adiknya yang salah, itu Tuhan izinkan untuk membentuk apa? Membentuk karakter kita menjadi orang yang lebih
bisa banyak, orang yang penuh kasih. Itu ya. Kemudian ingat, perjuangkan terus iman kalian itu. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah gitu ya. Lagunya gimana itu ya? Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ingat ya, tetap percaya, jangan menyerah, dan teruslah tahan uji. Setiap hal yang kalian alami itu semua akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kalian. Dan yang terpenting adalah jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kenapa? Belum tentu yang kita kehendaki itu baik. Kalau nggak percaya, apa buktinya? Kalau semisal kita ngeyel, belum waktunya, ngeyel minta naik sepeda motor, apa yang terjadi? Bisa kecelakaan, bisa nabrak orang, ya kan? Jadi kita nggak boleh memaksakan kepada Tuhan. Semua sudah Tuhan rancang sangat baik, dan segala sesuatu akan indah tepat pada waktunya. Ya, bukan pada waktu kita, tetapi pada waktu Tuhan. Ingat itu. Oke adik-adikku semua, tetap semangat. Saat ini pergumulan apapun yang kalian alami, baik yang sedang bergumul di pendidikan ataupun yang saat ini sedang sakit, mungkin sedang bergumul untuk orang tua dan sebagainya, permasalahan apapun, ingat, tetaplah memiliki iman pada Tuhan, tetap berpengharapan, jangan menyerah, dan tetaplah tahan uji. Semua akan indah tepat pada waktunya. Itu saja yang bisa Natalita sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teladan yang boleh kami terima, di mana kami harus memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bagaimana kami harus terus berjuang, tidak boleh menyerah, kami harus tahan uji, dan kami harus sadar bahwa kami tidak boleh memaksakan kehendak kami kepada Tuhan. Tuhan terus menolong kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan anak-anak yang hanya berharap dan percaya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang sedang kami pergumulkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Kami bisa melewati semuanya ini hanya karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa beribadah dengan baik ya adik-adik pada hari ini. Kita harus mengucap syukur dan terus bersemangat adik-adik ya. Dan kita akan berpisah ya. Sebelum kita berpisah ya, adik-adik terima berkatnya yang daripada Tuhan ya. Bangkit berdiri, mata ditutup, kita berdoa dan tangannya diangkat juga. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan Yesus, dan kami percaya siang hari ini Tuhan anak-anak-Mu diberkati Tuhan, dan kami percaya dengan berkat-Mu yang luar biasa, dengan mengatakan kami dan mata hati kami tertuju pada Tuhan Yesus. Tuhan segala sumber berkat kami terima dan nikmati berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari kita sudah terima berkat-berkatnya adik-adik. Katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati.